pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersama dengan saya, Pendeta Debbie Kalangi Tohata, dalam program Morning Call GPIB. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita memulai segala aktivitas di sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus dalam kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur atas penyertaan-Mu bagi kami semua. Pagi ini sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kami, segala aktivitas kami, dan kami mau melandasinya dengan membaca dan merenungkan serta mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan kami dengar, boleh kami lakukan itu, kami praktikkan dalam kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Bersabdalah kepada kami Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan pagi hari ini terambil dari Kejadian pasal 10 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 10 ayat 13 sampai 20, demikian firman Tuhan. Keturunan Misraim ialah orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Keturunan Kanaan ialah Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebus, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, dan orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian tersebarlah kaum-kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan mulai dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bacaan saat ini mengajak kita untuk belajar dan mengetahui silsilah keturunan dari anak-anak Nuh, yakni Sem, Ham, dan Yafet. Pada pasal sebelumnya, khususnya pada pasal 9, di ayat yang pertama, menuliskan bahwa setelah Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, Allah berfirman kepada mereka agar beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Sahabat GPIB, jika membaca pasal 10 secara keseluruhan, maka apa yang menjadi tujuan dari perintah Allah dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 tadi telah terlaksana. Allah memberkati mereka dengan begitu banyak keturunan. Perlu kita ketahui juga bahwa daftar atau silsilah keturunan dari anak-anak Nuh ini juga dapat disebut sebagai daftar bangsa-bangsa. Dalam ayat 20 pada bacaan kita saat ini, dikatakan bahwa daftar keturunan anak-anak Nuh diatur menurut kaum mereka, bahasa mereka, tanah mereka, dan menurut bangsa mereka. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
dari bacaan ini juga ada hal menarik yang perlu diperhatikan dalam penulisan silsilah. Jika diurut anak-anak Nuh dari yang paling tua sampai bungsu, maka tentu dimulai dari Sem sebagai anak sulung, Ham, dan Yafet, anak bungsu. Namun jika kita melihat dalam penulisannya, penulis memulai dengan anak terakhir, yakni keturunan Yafet. Setelah itu penulis melanjutkan dengan Ham dan terakhir adalah Sem. Tentu bukan suatu kebetulan dalam penulisan seperti ini. Ada yang hendak disampaikan melalui urutan penulisan silsilah secara demikian. Jika kita membaca pada ayat selanjutnya, maka mengapa Sem diletakkan paling akhir atau pada pasal-pasal selanjutnya? Rupanya penulis ingin melanjutkan bahwa dari silsilah Semlah hadir yang namanya Abram atau Abraham yang kemudian dia menjadi tokoh penting dalam kitab Kejadian, atau yang kemudian kita kenal Abraham adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Di pihak lain juga Bapak Ibu, sahabat GPIB yang dikasih Tuhan, kita juga dapat mengetahui bahwa dari bacaan ini, khususnya ayat 13 sampai 20, kita dapat mengetahui bahwa dari keturunan Nuh lahirlah juga bangsa-bangsa besar seperti Kanaan, Filistin, ya, yang kita tahu bahwa inilah keturunan dari anak Nuh, yakni Ham. Sahabat GPB yang dikasih Tuhan, dari bacaan ini, di mana kita belajar dari setiap silsilah yang ada, bukanlah suatu kebetulan, kita harus mempelajarinya. Tapi penting bagi kita untuk belajar dari sejarah. Silsilah keturunan anak-anak Nuh yang diatur menurut kaum mereka, bahasa mereka, tanah mereka, dan menurut bangsa mereka, membuktikan bahwa kita semua, meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kita adalah saudara. Belajar dan memahami sejarah dengan baik dapat menolong kita untuk hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Di sisi lain, sahabat GPB yang dikasih Tuhan, kita juga belajar bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini selalu memiliki kisahnya tersendiri. Kisah-kisah ini menjadi sejarah yang penting dalam kehidupan setiap manusia. Oleh sebab itu, jangan melupakan sejarah yang dapat menghubungkan kita dengan yang lainnya. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami juga untuk mengerti dan memahami setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami yang terkait dalam sejarah kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, hamba berdoa bagi seluruh sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan menolong, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi aktivitas yang mereka lakukan di sepanjang hari ini. Mereka yang berada dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan duka, dalam berbagai keadaan saat ini Tuhan. Hamba berdoa dan serahkan dalam tangan Tuhan. Ada janda, duda, anak yatim piatu. Mereka yang ada di penjara, mereka yang tersisihkan, mereka yang ada dalam berbagai beban berat kehidupan. Bahkan juga mungkin saudara-saudara kami yang saat ini juga berbahagia karena berbagai peristiwa yang menyenangkan dalam kehidupan mereka. Apapun peristiwa yang kami alami dan hadapi dalam kehidupan kami semua meyakini dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Berkati juga tim Morning Call GPIB di dalam mereka melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka, baik pagi maupun di malam hari. Terima kasih ya Tuhan,
kami mau menyerahkan aktivitas kami di sepanjang pagi ini sampai malam hari nanti ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.